Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Baptisan Kudus Anak. Pelayanan sakramen baptisan Kudus Anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2021. Bagi anggota SIDI GKI Kelapa Cengkir yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang bisa diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 021 450 8536 atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Jika Anda bukan anggota GKI Kelapa Cengkir, tetapi berencana untuk membaptiskan anak pada tanggal 25 Desember, maka daftarkanlah anak Anda kepada Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir dengan membawa surat pengantar dari jemaat atau gereja asal Anda. Pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021. GC mendengar, wadah bagi jemaat GKI Kelapa Cengkir untuk menyampaikan pokok doa, ungkapan syukur, saran dan masukan sebagai bentuk keterlibatan saudara dalam pengembangan gereja. Silahkan mengakses link yang tertera untuk menuliskan hal yang ingin didoakan dan disyukuri maupun berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini tanggal 7 November 2021 dilayani oleh Pendeta Winner Pananjaya dengan tema Ayo memberi, jangan mencuri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita masuki di minggu yang pertama di bulan November 2021 dengan tema Ayo Memberi, Jangan Mencuri. Kita didorong di dalam perenungan kita pada hari ini untuk lebih mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Namun bagaimana sikap mental yang dibutuhkan supaya kita juga dapat memberi dengan hati kita. Nas pembuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari saat ini kita persiapkan hati kita, mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mengakui setiap keegoisan diri kami. Kami fokus untuk memenuhi dan juga memperkaya diri kami sendiri. Terkadang kami menutup mata bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Kami mau mengakui ketidakpedulian kami. Kami mau mengakui keserakahan kami. Bapa, kami percaya Engkau yang mengubahkan hati kami. Melalui pertolongan Roh Kudus juga akan terus menggerakkan hati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengakui sisi gelap kemanusiaan dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami merindukan firman-Mu. Firman yang akan meluruskan hati kami yang mudah terjerumus, tergiur akan kekuasaan hati kami yang cenderung memilih kejahatan. Maka Roh Kudus yang akan mengarahkan hati kami supaya firman yang kami dengar dapat juga kami lakukan, kami terapkan, kami resapi di dalam kehidupan kami. Kami sangat merindukan menjadi pribadi Kristen yang lebih baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Maka saat ini bicaralah dengan tegas supaya kami tersadar, terbangun jikalau kami ada dalam posisi yang terlena dengan kondisi yang jatuh dalam dosa saat ini. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami, Engkau berupaya mengangkat kami, termasuk firman ini yang akan mengingatkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab menurut Markus pasal yang ke-12 ayat 38 hingga 44. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar,
yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu, datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham Lincoln pernah mengatakan, hampir semua orang mampu bertahan menghadapi kesulitan, namun jika Anda ingin menguji karakter sejati seseorang, beri dia kekuasaan. Saya rasa ini quote yang menarik, karena terbukti. Kalau dulu memang banyak yang mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, itu tunggu sampai orang tersebut ada di titik terbawah. Ternyata tidak hanya ada di titik terbawah saja, kita bisa tahu karakter seseorang. Biasanya di titik terbawah, kita bisa mengetahui bagaimana emosinya, tingkat stres dan kemarahannya. Nah, sedangkan untuk mengetahui karakter sejatinya, identitas aslinya, berilah yang namanya kekuasaan. Dan itu berarti ada di puncak, saudaraku. Dan kita melihat banyak juga orang yang akhirnya menunjukkan karakter aslinya setelah berada di puncak. Apakah yang tadinya kita kenal sebagai orang yang baik, tetap menjadi orang yang baik setelah menduduki puncak kekuasaan, atau justru menjadi sebaliknya? Yang menarik adalah, saudaraku, di Indonesia korupsi justru terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa. Dan orang-orang yang mempunyai kuasa ini justru adalah orang-orang yang berduit, sudah mempunyai kekayaan dan kelebihan di dalam kehidupannya. Tapi kok masih bisa melakukan yang namanya korupsi? Dan saya rasa tidak hanya soal uang. Kekuasaan bisa disalahgunakan dalam banyak hal. Terkhusus misalnya untuk kepentingan keluarga. Terjadi kolusi di situ. Mengutamakan kepentingan keluarga, mengutamakan bisnisnya sendiri. Jadi mempergunakan kepercayaan dari orang banyak untuk kepentingan pribadi. Dan hal itu sudah sangat marak terjadi, saya rasa, di Indonesia. Tapi bukan berarti semua orang yang mempunyai kekuasaan pasti adalah orang jahat atau yang buruk. Belum tentu. Ada juga yang dapat dengan baik
dan bijaksana menggunakan kepercayaan, kekuasaan yang diberikan, dan mampu juga menyejahterakan menjadi berkat bagi orang banyak. Apakah kita juga salah satunya? Dan tidak harus di bidang politik tentunya, bahkan mungkin dalam pekerjaan kita, dalam bidang apapun, bahkan hal yang sederhana mungkin, kekuasaan itu ada di tingkat RT, RW, masyarakat, punya potensi apakah ini akan menjadi baik atau menjadi buruk, karena akhirnya mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi. Nah, saudaraku, ternyata hal ini juga terjadi di dalam kehidupan Yesus. Dalam perjalanan pelayanannya, Yesus berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai kuasa ini, memiliki kedudukan, tetapi justru melakukan yang jahat. Seperti yang tema kita hari ini, ayo memberi, jangan mencuri. Dan ironisnya adalah orang-orang yang dihadapi oleh Yesus ini adalah ahli-ahli Taurat. Tokoh-tokoh agama yang kalau dia hadir di tengah pasar, orang-orang akan memberikan hormat, dan kalau ngomong menggunakan kata rabi, diakui secara posisi spiritualitasnya. Juga para ahli Taurat ini, saudaraku, tidak hanya berhenti menjadi tokoh agama. Kalau secara masyarakat itu gengsinya besar sekali. Dia punya kedudukan yang dapat memberikan pengaruh bagi orang banyak, termasuk ke ranah politik. Jadi kalau kita melihat ahli Taurat itu, kita akan melihat sosok yang sangat-sangat berkuasa sekali. Secara spiritualitas diakui, secara masyarakat, struktur jabatannya juga diakui. Banyak orang akan respek, hormat, dan segan. Sehingga wajar saat tadi kita baca bagaimana mereka hadir dengan jubah yang harus kelihatan, ya, bahwa mereka adalah ahli-ahli Taurat. Lalu kalau duduk ya di depan, posisi yang terhormat. Makanya saudaraku, ini menarik, menurut saya ini menjadi kebalikan dari jabatan gerejawi yang ada di GKI misalnya. Entah itu penatua atau pendeta. Kalau didorong-dorong, ayo jadi pendeta nih, GKI banyak membutuhkan. Oh, banyak juga yang enggak mau. Oke, kalau begitu jadi penatua deh. Saat ini kita juga sedang bergumul untuk mencari penatua baru, saudaraku. Tapi ternyata enggak gampang. Banyak juga yang menolak. Loh, ditawarin jabatan gerejawi kok malah pada menolak, ya. Jadi kebalikan. Kalau pada zaman Yesus posisi ahli Taurat adalah posisi yang sangat menguntungkan. Kalau di GKI nggak ada gengsinya menjadi penatua di GKI, makanya susah nih cari penatua di GKI. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi kalau menjadi penatua di GKI. Namun kita bersyukur dengan begitu, maka menjadi penatua di GKI adalah belajar untuk melayani sepenuhnya. Karena tidak ada peluang atau potensi itu, saudaraku, untuk berkuasa, mencengkram, memanipulasi. Tidak ada keuntungan yang diambil, bahkan ada masa jabatan. Tidak menempel seumur hidup, tidak sampai ditulis di batu nisan jabatan gerejawi di GKI. Namun kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dengan segala kuasanya dan sosoknya sebagai tokoh agama, seharusnya yang namanya ahli Taurat ini menjadi inspirasi bagi orang banyak. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, bahkan Yesus mengatakan dengan sangat tegas dan lugas bahwa mereka menelan rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ahli Taurat justru melakukan yang sebaliknya.
Bahkan kata menelan menurut saya kalau kita makan dengan menelan itu tandanya kita akan melakukan makan itu dengan cepat. Dan juga nggak sedikit biasanya ya kalau menelan ya. Itu berarti lumayan ya yang ditelan dan juga cepat. Maka di sini kita bisa bayangkan bagaimana ahli-ahli Taurat ini berupaya mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Saudaraku, kalau saudara tahu yang namanya para janda itu mengalami dua diskriminasi. Satu, mereka adalah perempuan. Perempuan dalam konteks budaya Yahudi tidak pernah setara dengan laki-laki. Bahkan perempuan sangat-sangat dipandang sebelah mata, tidak mempunyai hak sama seperti laki-laki apalagi bekerja. Kedua, statusnya adalah janda, ditambah lagi janda. Dalam konteks budaya Yahudi tidak pernah ada janda yang kaya. Janda pasti mengalami kemiskinan, ya wajar karena tidak mendapatkan hak untuk bekerja, untuk mencari uang, begitu sulit. Sehingga kehidupannya sudah sangat susah, ditambah lagi kok tega-teganya ahli-ahli Taurat itu menelan rumah para janda. Memang tidak diketahui pasti bentuk kriminalnya atau bentuk kejahatan dari si ahli-ahli Taurat ini seperti apa kepada rumah para janda itu. Banyak penafsir yang mengatakan ahli-ahli Taurat ini mengambil keuntungan lewat doa-doa yang ditarifin ya, dan juga mewajibkan memberikan perpuluhan-perpuluhan dengan paksa. Jadi segala cara bentuk-bentuk ritual itu lalu diduitin, dicari celah-celahnya untuk mencari keuntungan. Maka saudaraku, kalau lantas kita membaca di ayat 41 hingga 44, maka kita akan melihat sebuah keprihatinan, hal yang sangat ironis. Saya membayangkan kalau saat itu saya diajak oleh Yesus untuk melihat bagaimana janda itu memberikan persembahan, tentu akan ada rasa sedih yang mendalam. Karena apa? Karena janda ini sudah mengalami situasi yang tidak mudah, tapi janda ini tetap memberikan persembahan, bahkan itu adalah nafkahnya. Jadi kalau dia memberikan 2 peser itu, maka dia nggak akan makan lagi pada hari itu. Dia telah memberikan semuanya. Dia telah memberikan uang makannya untuk dipersembahkan juga. Maka sungguh sangat ironis karena ahli Taurat dengan tega melakukan hal itu kepada para janda, padahal para janda ini begitu setia dalam kehidupan spiritualitasnya. Ibadahnya di bait suci begitu setia. Menurut saya apa yang dilakukan janda ini, yang memberikan 2 pesernya ini, adalah sebuah bentuk simbol bahwa yang namanya keimanan, kehidupan spiritualitas itu tidak dapat lantas ditaklukkan oleh kuasa keserakahan dan kejahatan yang ada. Pemberian janda ini memenangkan justru. Segala tindakan dari ahli Taurat, meskipun dia punya posisi yang tinggi, tapi perlakuannya bejat dibandingkan dengan janda yang mengalami penderitaan, tapi tetap dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi saudaraku, di teks ini tidak bicara soal berapa banyaknya, tetapi seberapa besar ketulusan itu. Sehingga ada quote yang menarik saudaraku, sometimes who have less give more. Terkadang orang yang justru kekurangan itu memberi lebih loh.
Bisa jadi karena orang tersebut merasakan betapa menderitanya kekurangan itu. Maka di saat dia bisa memberi, dia memberi lebih bahkan. Kita belajar di sini saudaraku bagaimana memberi itu perlu dengan hati. Janda ini memberikan inspirasi dan semangat bahwa di saat mempersembahkan, kita perlu mempersembahkan diri kita, totalitas kita. Sehingga dalam wujud pelayanan dan dalam wujud apapun yang kita berikan kepada Tuhan, berikanlah dengan hati yang total. Jangan lagi hitung-hitungan. Kalau sudah memberikan dengan hati yang total. Sekali lagi saya juga tidak menekankan soal berapa jumlahnya. Tetapi seberapa ikhlas dan ketulusan kita itulah yang terpenting. Maka yang menjadi dasar utama, saudaraku, adalah syukur. Saya rasa janda ini pun tidak akan dapat memberi dengan keseluruhan hatinya kalau dia sendiri tidak bersyukur kepada Allah. Bahwa ternyata di tengah kehidupannya yang melarat, yang penuh dengan penindasan, dia masih bisa mempersembahkan. Dia masih bisa mengucap syukur. Kalau janda ini bersyukur, berarti janda ini mengimani bagaimana besarnya kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah kita juga demikian saat ini? Apakah kita menyadari betapa besarnya kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau itu yang menjadi pondasi kita, maka saya percaya setiap kita pun mampu bersyukur. Dan di saat kita memberi, kita sedang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dan inilah wujud terima kasih kita. Apapun itu bentuknya, sekali lagi, apapun itu bentuknya. Ekspresi memberi bisa dalam wujud apapun. Tenaga, waktu, pikiran, kemampuan, barang, bahkan uang pun. Apapun itu bisa menjadi wujud nyata syukur kita. Dan menariknya saudaraku, di saat kita memberi atau kita menolong sesama kita, sebetulnya relasi kita dengan Tuhan juga ikut meningkat. Itu adalah hukum timbal balik yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka mau tidak mau Yesus juga menekankan hal ini. Tidak cukup gelar keagamaan, status posisi keagamaan, ritual doa panjang-panjang, kalau ternyata tidak diimbangi dengan kehidupan moral cinta kasih kepada sesama. Jadi jangan merasa bangga dulu kalau ternyata kita begitu taat terhadap ritual-ritual iman kita, tapi ternyata perilaku kita terhadap sesama justru kebalikannya. Itu sesuatu yang salah, saudara. Itu perlu diperbaiki. Harus selaras, karena wujud cinta kita kepada sesama juga menjadi wujud cinta kita kepada Tuhan. Maka saat ini gunakanlah kalau kita diberikan kesempatan menduduki posisi-posisi tertentu dan memiliki kekuasaan. Pakailah kekuasaan itu untuk menyejahterakan orang banyak, menjadi berkat bagi orang banyak. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Di Indonesia ini kan sudah menjadi hal yang lazim. Kalau orang misalnya nyalon entah jadi kepala daerah dan sebagainya, lalu di saat dia menang seolah-olah mau mencari terus keuntungan untuk menutupi kemarin loh biaya pengeluaran pemilu. Mindset itu pun sudah ditangkap oleh masyarakat umum. Apakah
kita tidak malu jikalau kita punya pemimpin yang mentalnya justru seperti itu. Mencari keuntungan ditambah lagi di dalam penderitaan ini. Di tengah pandemi ini pun terkadang hal ironis terjadi. Banyak orang mencari keuntungan di tengah-tengah pandemi ini. Makanya kita terkejut juga ya, harga PCR bisa naik dan akhirnya juga bisa turun drastis hanya dalam hitungan hari. Berarti selama ini mungkin ada yang mencari keuntungan juga, bukan? Bagaimana bansos, bantuan sosial bisa dikorupsi? Loh, itu menunjukkan loh bahwa moral mental negara ini belum benar-benar memiliki hati bagi sesamanya. Masih fokus kepada diri sendiri. Maka ini menjadi tantangan besar bagi orang Kristen di Indonesia. Apakah kita akan mengikuti arus itu? Atau kita tetap berpegang kepada diri sendiri, berpegang kepada keimanan kita sebagai orang Kristen? Maka saya ajak saudaraku, mari kita membuat hidup orang lain juga lebih baik melalui apa yang dapat kita bisa berikan. Ada sebuah quote yang mengatakan, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Seberapa besar dan apapun yang kita berikan, bisa jadi itu akan berdampak bagi kehidupan seseorang. Selamat berbagi, selamat mengasihi saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini saudaraku, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, saat ini di tengah pandemi ini kami mengucap syukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Di saat kami menyadari Tuhan, banyak orang di sekitar kami yang juga memiliki perhatian kepada kami. Biarlah kami juga dapat memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami juga dapat mewujud nyatakan yang namanya memberi dalam wujud apapun itu. Pakai kami Tuhan untuk dapat menolong sesama kami. Dan jangan biarkan setiap kuasa gelap dan kejahatan coba menjatuhkan kami dengan keserakahan, dengan godaan untuk korupsi dan melakukan manipulasi. Kami berdoa saat ini bagi setiap pemimpin di negara kami Tuhan. Mereka yang duduk di kursi jabatan yang penuh dengan kekuasaan, biarlah dapat menggunakan kekuasaan itu dengan baik, menjadi berkat bagi orang banyak, terlebih masyarakat Indonesia. Biarlah kami juga memiliki hati Tuhan. Kami melihat banyak hal ironis terjadi saat ini. Tega Tuhan untuk memeras setiap orang yang sebetulnya sedang ada di dalam kondisi yang susah. Kiranya Kau berikan kesadaran Tuhan, dan Kau juga terus menggerakkan melalui Roh Kudus setiap kami
supaya kami dapat benar-benar menjaga diri kami dan mengendalikan diri kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami terkhusus yang sedang berjuang dalam kesehatan. Engkau yang memakai setiap tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan yang ada untuk menyembuhkan dan juga memulihkan. Ajar kami juga Tuhan untuk mendoakan sesama kami. Ajar kami untuk dapat berdoa bagi sesama kami. Engkau yang pakai kami Tuhan, di saat kami juga harus berjuang di tengah segala pergumulan hidup kami, pekerjaan kami, relasi di dalam keluarga kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih belajar online dan ada di masa transisi kembali bersekolah onsite. Kiranya Engkau sertai, berikanlah kesehatan. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap kami yang sudah lanjut usia, yang membutuhkan Engkau Tuhan sebagai sahabat yang setia. Karena seringkali opa dan oma kami juga mengalami kesepian yang luar biasa. Biarlah kami sebagai anggota keluarga, kerabat juga dapat menjadi sahabat dan mendampingi opa dan oma kami yang sudah lanjut usia. Kami serahkan saat ini Tuhan setiap permohonan dan impian kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena saat ini kondisi pandemi dapat semakin membaik. Kiranya kami juga dapat segera beribadah secara onsite Tuhan. Kami dapat bersekutu kembali Tuhan. Kami sangat merindukan. Dan biarlah Bapa, Engkau sendiri yang saat ini hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik dan memberikan jawaban yang terbaik pula bagi setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Ku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan, sampai saat ini Engkau selalu memelihara kami, memberikan kami karunia, dan banyak sekali apa yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan berupa uang yang telah Engkau berikan pada kami, sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Engkau mau menerima ini semua, dan juga untuk majelis jemaat yang akan mengelolanya, Tuhan mau berkati, sehingga dapat berguna untuk pelayanan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.